الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين. وقال الشاعر أبو نواس, dan berkata siapa syair Abu Nawas, Zunubi in fakkartu fiha kathiratun wa rahmatu rabbi min dunubi awsa'u. Adapun dosa-dosaku in fakkartu, jika memikir aku atau menghitung aku fiha di dalam dunub, kathiratun yaitu sangat banyak. Wa rahmatu rabbi, hal adapun rahmat Tuhanku min dunubi daripada dosa-dosaku awsa'u yaitu lebih luas. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku itu menang atas amarahku. Ini pintu raja bagi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak putus asa karena banyak dosa, yang artinya selalu beristighfar, memohon ampunan dan bertobat. Karena ar-raja bidunil amal, bohong mengharap rahmat Allah tapi tidak beramal, itu bohong. Sama halnya mengatakan takut kepada Allah tapi tetap melakukan maksiat, itu lebih bohong lagi, kata ulama. Wa ma tam'i fi salihin in amiltuhu walakinnani fi rahmatillahi atma'u. Dan tiada apa kemauanku di dalam amal saleh, in amiltuhu jika melakukan aku kepada as-saleh, walakinnani dan tetapinya aku di dalam rahmat Allah atma'u yaitu ingin aku. Wa ma tam'i fi salihin, dan tiada apa kemauanku fi salihin yaitu di dalam saleh di sini bermakna balasannya. In amiltuhu jika melakukan aku akan saleh. Walakinnani fi rahmatillahi atma'u, tapinya aku di dalam rahmatnya Allah yaitu ingin aku. Huwallahu maulaya alladhi huwa khaliqi. Adapun Allah yaitu Allah maulaya, Tuhan aku, alladhi huwa khaliqi, yang adapun Allah yaitu yang menciptakan aku. Wa anni lahu abdun uqirru wa akhda'u, dan sungguhnya aku kepada Allah yaitu hamba yang mengakui aku, akhda'u, dan beribadah aku atau khusyuk aku. Fa iyyaku ghufranun fadzalika rahmatun wa in takunil ukhra fama ana asna'u. Fa iyyaku, maka jika ada ghufranun apa ampunan, fadzalika maka adapun itu rahmatun yaitu rahmat, wa in takunil ukhra dan jika ada apa yang lain, fama ana asna'u maka apa adapun aku yaitu yang berbuat aku. Apabila aku diampuni oleh Allah,
itu rahmat Allah, bukan karena amalku. Tapi apabila yang datang yang sebaliknya, sanksi atau siksa, maka apa yang aku akan perbuat? Enggak ada, pasrah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah," jika ada apa hari kiamat, yudha'u, dibentangkan, diletakkan al-mizanu, apa timbangan, fayu'ta bi ahli sholati, maka didatangkan siapa ahli salat, fayufuna ujurahum bil mizan, maka disempurnakan mereka, ujurahum, akan pahala-pahala mereka, bil mizan, dengan ditimbang. Tsumma yu'ta bi ahli shaumi fayufuna ujurahum bil mizan, kemudian didatangkan apa dengan ahli shaum, orang-orang yang senang berpuasa, maka diberikan mereka akan pahala mereka dengan ditimbang. Tsumma yu'ta bi ahli al-hajj fayufuna ujurahum bil mizan, kemudian didatangkan siapa ahlul hajj, orang-orang yang haji, maka disempurnakan mereka akan pahala mereka dengan mizan. Tsumma yu'ta bi ahli al-bala, kemudian didatangkan dengan ahli al-bala, orang yang selalu mendapat musibah tapi selalu sabar. La yunsabu lahum mizan, tidak dibentangkan bagi mereka apa mizan, wala yunsyaru lahum diwan, dan tidak dibuka bagi mereka apa buku catatan. Fayufuna ujurahum bighairi hisab, maka diberikan mereka akan pahala-pahala mereka halal dengan tanpa hisab. Hatta yatamanna, sehingga berharap, berangan ahlul afiyah, siapa orang yang tidak mendapat musibah, allau kanu, akan jika ada mereka ahlul afiyah, bimanzilatihim, yaitu di posisi ahlul bala, min kasrati thawabillahi ta'ala, karena banyaknya pahala atau balasan Allah Ta'ala. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa ketika orang-orang itu melihat bahwa pahalanya sabar menerima atas cobaan itu besar, maka mereka ada yang mengatakan, seandainya saya tahu pahala sabar seperti ini, maka saya ingin ketika hidup di dunia, tiap hari badan saya itu digunting-gunting, maka saya tetap akan sabar. Di dalam Al-Quran juga difirmankan oleh Allah Ta'ala bahwa pahalanya orang yang sabar atas cobaan yang menimpa dirinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bighairi hisab. Kalau yang lain bil mizan, bil mizan, bil mizan. Apa yang dimaksud bil mizan? Ahlus shalah, ahlus shaum, ahlus zakah, ahlus shadaqah, ahlul hajj. Ini berapa kilo timbangannya ini? Timbangan amalnya berapa kilo? Kan tidak sama. Kiratani. Jadi misalkan kita sholat berjamaah ada 100 orang, ini kan nggak sama timbangannya ini, walaupun sholatnya sama, gerakannya sama, satu waktu. Ada yang ikhlasnya lebih, ada yang khusyuknya lebih, akan diberikan sesuai timbangan masing-masing, sesuai dengan nilai ibadahnya masing-masing, kecuali sabar. Sabar pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bighairi hisab. Artinya banyak sekali, besar sekali. Wa an ba'dil hukama'i,
Yastaqbilu ibnu Adam arba'ana habatin. Menghadapi siapa ibnu Adam akan 4 perampasan-perampasan atau pengambilan-pengambilan. Jadi akan ada atau akan sampai saatnya ada beberapa perkara di dalam diri kita akan diambil atau akan dirampas. Yantahibu malakul maut ruhah. Mencabut siapa malaikat maut akan ruhnya ibnu Adam. Sya'u am abau, mau atau tidak. Wa yantahibul warathatu malah, dan akan merampas siapa ahli waris akan hartanya ibnu Adam. Mau apa kita sudah mati. Kemarin ada pertanyaan dari sebagian saudara-saudara kita di Jawa. Apakah harta yang diwariskan kepada anak cucu kita termasuk sedekah jariyah karena dimanfaatkan oleh mereka? Maka jawabannya tidak sama. Karena harta kita yang kita tinggalkan kepada ahli waris itu nanti tergantung ahli warisnya mau diapakan. Merupakan karunia dan nikmat yang sangat besar apabila ahli warisnya itu orang soleh sehingga ingat kepada kita dan harta kita itu akan ditasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya kan masalah. Jadi tergantung ahli warisnya. Tapi apabila sudah dijariahkan ketika kita masih sehat, itu sudah pasti. Jadi tidak sama. Walaupun di sana ada keterangan-keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang tua lebih baik meninggalkan warisan kepada keturunannya, putra-putrinya daripada tidak sama sekali. Itu ada di dalam sebagian riwayat hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita juga jangan sampai ketinggalan daripada bersedekah jariyah seperti wakaf atau memperbaiki jalan, nyumbang masjid dan lain-lain. Atau membiayai orang yang mondok, orang yang belajar Al-Quran, menggali sumur, dan semua bentuk jariyah yang manfaatnya umum. Dan kita kalau berjariah itu, kita harus senang ketika yang dijariahkan kita itu dipakai oleh umat, oleh masyarakat. Walaupun masyarakat itu tidak pro kita, tidak senang kepada kita. Kita yang dicari hanyalah ridha Allah, ampunan Allah, rahmat Allah. Wa yantahibu dudu jismah, dan akan mencabut apa ulat jismahu, akan jasadnya ibnu Adam. Allah, ketika sudah mati, ya sudah, santapan cacing tanah, hidangan buat ulat-ulat yang ada di dalam bumi. Tapi di sana ada beberapa orang yang ajsaduhum la ta'kuluha al-ard waladud. Jasad mereka tidak disentuh, tidak dimakan rayap ataupun ulat. Yang jelas al-anbiya wal mursalun. Dan juga sebagian orang-orang mukmin, khususnya para wali, di antara juga ahlul Quran. Allah, ahlul Quran itu jasadnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperkenankan ulat atau apapun untuk
merusak jasadnya. Subhanallah. Itu berapa bulan yang lalu di Nangker itu kan ada orang yang menggali pondasinya rumahnya Jailani itu. Ternyata pas temu lubang, ketika lubang pas berada mayit, ternyata mayitnya utuh dan mengeluarkan wangi. Wallahu a'lam itu siapa? Ada yang mengatakan fulan, ada yang mengatakan fulan. Saya nanya, kenapa masih ragu mayit pasairak ini kah? Dia langsung itu top boh, saya kira tak jauh sambian. Oleh oning je, muan serah, mayit serah, agak aja kengku. Jangan muka pun juga kebi bulun golek, tapi tak takut sama sekali. Dan harumnya itu tersisa sampai berjam-jam setelah itu. Walaupun sudah ditutup kembali, tutup buat beri lolo langsung dari pinggir tuh etabun. Subhanallah, utuh katanya sampai dipijit begini, diraba utuh. Tok otak kiano, namanya mana? Benih tolang, mencantau kan nggak? Ki berbu lembut aja. Allahu a'lam. Subhanallah, itu kan suatu kehormatan itu. Suatu kehormatan. Maka badan kita ini sebisa mungkin jauhkan dari barang haram. Badan kita ini sebisa mungkin jauhkan dari barang haram. Karena barang haram ketika masuk ke badan, ulat itu tambah rakus untuk makan kita. Area lezat itu ya. Mantap. Area sate itu ya. Kena bencap ke capre. Kita apabila bisa menjaga tubuh kita dari perkara-perkara yang haram, maka makhluk Allah semuanya akan hormat. Wa yantahibul fasma'u yaumal qiyamati irdah, dan akan mengambil siapa para lawan atau para musuh di hari kiamat, irdahu akan kehormatannya Ibn Adam ay amalah, akan amalnya Ibn Adam, sesuai dengan hadis Nabi SAW ketika bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis, kalian tahu enggak siapa orang bangkrut itu? Kata sahabat, orang bangkrut itu orang yang tidak punya dirham wala dinar wala mal. Kata Nabi SAW, bukan. Orang bangkrut itu adalah orang yang nanti di hari kiamat ja'u bi salatihim wa bi sadaqatihim wa bi siyamihim wa hajjihim wa umratihim wa darabu hada wa adaw hada. Aku maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang bangkrut itu nanti di hari kiamat adalah orang yang bawa banyak solat, bawa banyak puasa, bawa banyak amal soleh, tapi dia itu banyak kewajiban yang tidak ditekani atau dibayar kepada saudara-saudaranya waktu di dunia. Suka ngambil hartanya fulan, suka menyakiti hati fulan, suka memukul orang yang tidak bersalah. Maka nanti amalnya itu intahabaha yantahibuha al malaika, diambil, diberikan kepada orang yang menuntut khosmah itu. Allah, rugi. Yang paling katanya gampang itu untuk mengurangi amal kita adalah ribah, kata ulama itu. Jadi ribah itu kan kerjaannya ya tidak capek. Meribah orang itu nggak capek.
enggak membutuhkan banyak tenaga. Kayak gula aca-aca. Anu ruwa. Dengan tujuan istiqar, istihza, menghinakan atau membunuh karakter orang lain, menjelekkan nama baik orang lain. Ya Allah, nasallallahu alaihi wa afiyah. Wa an ba'dil hukama'i, dan diriwayatkan dari sebagian para hakim, para bijak, man ishtaghala bisyahawati fala budda lahu minan nisa, barang siapa yang sibuk dengan syahwat-syahwatnya, maka tidak boleh tidak bagi man dari perempuan. Karena memang perempuan itu yang paling banyak disyahwati oleh laki-laki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu min ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan setelah aku mati fitnah yang lebih dahsyat, lebih berbahaya kepada laki-laki daripada perempuan. Sebagian ulama menafsirkan siapa yang dimaksud perempuan itu. Perempuan itu bisa di luar, bisa istri kita sendiri. Ketika istri kita ngatur-ngatur supaya kita renggang dengan orang tua kita, itu adarrun nisa alaina. Paling bahayanya perempuan kepada kita, istri kita yang ingin menyekat hubungan kita dengan orang tua kita. Tangki wato? Maka nikmat besar ketika seorang laki-laki mempunyai istri yang taat kepada orang tua laki-laki itu. Pas bisa mabunga matowana, wanita super gini kayaknya. Tabari, wanita super, bisa mabunga kareng tuwana, bisa ngormat ka matowana, bisa subhanallah. Kimat tua sagak ditujukan, matua kadang matua bini khususnya, jadi bumerang, sering jadi bumerang dalam keluarga anak atau putra-putranya. Masa mau soban mantona. Jadi pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui tidak dijadikan pelajaran buat mereka, karena mereka epadungu was ben syahwat atau nafsu mereka. Tetimon tetinik bini sikit dengodah bekal teti mantoh. Jadilah mantoh yang baik. Mantoh yang baik itu adalah mantoh yang bisa menghormat mertuanya, memuliakan mertuanya, membahagiakan mertuanya. Tak kau tu dengan PC dan tidak bersaing dengan ipar-iparnya yang lain. Jadi jangan cari muka, karena pada akhirnya akan menyebabkan petaka juga di dalam keluarga itu. Jadi ikhlaskan karena ikut syariat, ikhlaskan karena ikut Nabi, ikhlaskan karena ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah tua jadi mertua, seperti itu juga. Mun kek laki tak pate. Mun kek laki nika tak pate karena sibuk mon. Sibuk nyari nafkah, sibuk iluar, sibuk perempegan, sibuk kompolan, sibuk nikah. Tapi perempuan ni banyak yang masalah di perempuan. Walaupun juga ada di laki-laki, tapi tidak terlalu. Jadi mertua juga begitu. Jangan karena posisinya jadi mertua merasa lebih tua, walaupun umurnya memang lebih tua. Jarotang anak si laki ruang. Aro si bini atau apa ruang.
Muntah kengin tang anak wa. Bu. Tang anak pada makhluk Gusti Allah kapi. Pabali saja ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebagian syarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu fitnatan min ba'di adarra aw ashadda 'ala rijal minan nisa. Di antara syurah mengatakan an-nisa yang dimaksud itu adalah istri. Maka merupakan karunia yang sangat besar kalau mempunyai istri yang taat kepada mertuanya. Itu kal ghurabil aqsam. Itu sangat sulit. Jadi para perempuan jadilah ghurabil aqsam. Deng-deng apet ceneng maturah, deng-deng pote. Di mana beda deng-deng pote melarat? Keng beda. Jadilah menantu yang baik. Jadilah menantu yang membahagiakan, bukan kepada orang tua aslinya saja, tapi kepada mertuanya. Jadilah menantu yang tidak hanya menghormat kepada suaminya, tapi juga kepada mertuanya. Orang bini yang menjadi istri seorang laki-laki, mun kun pandai membahagiakan suaminya tapi tidak hormat kepada mertuanya, itu mudahanah, riya. Itu tidak ikhlas. Cintaku ikhlas mas, cintaku suci, pak lekor karat mas. Ada tak kira? Mun ki bengal kamat tuana. Laki-laki bilang kepada istrinya, le baan mon cinta kasengko, esto kasengko, cintailah, hormatilah orang tua saya, khususnya ibu saya. Baan jak ngako cinta kasengko, mon baan tak bisa ngormat, tangreng towa, ngocak ngaji, culuknya harus dibuka laki-laki itu. Jangan diam dalam rangka tarbiyah, mendidik. Pangarajan paling nyaman aman toh penakan TV, walaupun tidak jaminan juga. Ada apa pun penakan TV apa je reng tua mah jadi reng tua. Tangki wari mantona anak TV, jadi tak pakai okuk, tapi tidak jaminan juga. Kembali laki-laki, jangan mau diadu domba istri. Jangan mau diadu domba istri dengan orang tua kita. Kiki misalkan abini, Kiki cinta sekonyong kotor begini. Pas bini na'udzubillah tak pate sarmo ban embun Kiki. Sejan Kiki mon kolek tang jiwa rela jiwan buat sejan bini nah arwah matu arwah man buat roka arwah anu pas Kiki naudzubillah ngota iya je tang emburo tak pati gena. Masalah besar itu, masalah besar. Ukuk maka Kiki harus berkata, le ban mon ki arasa manis neng ban sengko ban ko wajib beni kotu manoloh, kotu wajib ngormat tangereng tua, meskipun tangereng tua nggak arwah. Umpama, kadang kualan lebak tua, ubau anoromas, tina ben mantona, aromanto tak pate gena, tak pate depor, bahkan sangat tak depor, kurang ajar. Matoa pada orang tua tibi, kalau nele mon kamu itu le mau aku menghormat orang tua kamu, hormatilah orang tua aku le. Kan sini kan?
Kan kita ini laki-laki tertuntut untuk menghormati matuah. Karena pada maka perempuan sebagai istri wajib juga menghormat mertuanya sebagai orang tuanya laki-laki itu. Pada mas. Lah orang tua mantos ibere, mantos timur tak oleh berbuat tengkah. Tak oleh berbuat tengkah. Tengkah mak naudzubillah summa naudzubillah. Banyak orang nika koros bentengkah gimana? Banyak orang nika koros bentengkah. Jadi penyakit tengkah. Kebuna Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah taala di dalam hikam ipon orang mukmin mun masalah tengkah enteng, mun masalah ibadah geteh. Apa bahasa Indonesia geteh? Gati. Geteh, semangat. Orang munafik mun masalah ibadah enteng, mun masalah tengkah meskipun fardu ain. Bunikun ain. Boh, tengkar ya. Baria can agama nom tak oleh nom. Boh, tinan nang kedua agama deki mari mau urip apa jengcat. Masalahnya di situ. Baria tengkar ya. Kita orang-orang yang ngaji kudu paham. La cek anu. Cek wa matu wa ba'abani. Ba'abani ka'yalullah. Orang ke Gusti Allah, makhluk ke Gusti Allah, kabulan Gusti Allah, cek umat tua ke Gusti Allah. Ibadah agama urusna ben Gusti Allah. Tengkarya nomor 100 ekor. Cia, encan orang jual sapir wah. Tengkarya nomor 1000 setong mon parlo. Mon lakar sesuai ben agama, ya marhaba. Tengka tak sesuai ben agama, idrib ala wara al-haid buna orang Arab. Buang ke belakang pagar toror pas. Netizen ini tengka kita meret tonga kebay pone tonga bocah iborok ngani kayak borok ngani ka lembaga nih kayak cepok tengka maka tengka imtihan haflah sampai perkara haram saya tangkap. Allah. Wa man istaghala bi jam'il mal, dan barang siapa yang sibuk man dengan mengumpulkan harta fala budda bihi minal haram, maka tidak boleh tidak kalaban man dari perkara haram. Bihi dak man minal haram dari perkara haram, atau bihi dengan jam'il mal. Mun sibuk mengumpulkan harta terus lebur yang asalnya mubah, karena diturutin mubah itu jatuh ke makruh, ke syubhat. Toroen haram pada galak. A'udzubillah. Wa man istaghala bi manafi'il muslimin, dan barang siapa yang sibuk man dengan memberi manfaat kepada orang Islam, fala budda lahu minal mudarati, maka tidak boleh tidak bagi man daripada mudarah. Mudarah itu lihai orangnya, lembut orangnya, pandai melobi lah. Orang yang mempunyai misi menebar manfaat kepada sesama harus punya sifat ini, mudarah ini. Hilim, gampang memaafkan, kecak, dalam ngiba orang lain ke kebagusan, kepekelin sekalian kita datang berak berak. Jadi yang betul-betul da'i ilallah harus punya sifat mudarah ini. Kanjeng Nabi seperti itu, bukan hanya kepada orang yang cinta kepada Nabi, orang yang cintanya masih rada-rada, atau bahkan orang yang pernah membenci kepada Nabi SAW sekalipun didatangi oleh Nabi, sehingga semuanya terangkul.
Wa man istaghala bil ibadati fala budda lahu min al ilm. Dan barang siapa yang sibuk man dengan ibadah, maka tidak boleh tidak bagi man min al ilmi dari ilmu. Artinya mon ibadah kudu andi ilmu. Supaya aja ibadahna betul bener ban ikatremah. Allah. Wa Ali radhiyallahu an, inna ashabal a'mal arba'u khisal. Sesungguhnya paling beratnya, paling sulitnya amal yaitu 4 perkara. Al-'afwu 'indal ghadab, memaafkan ketika marah. Berat nikah. Ki pekel sapora cong melarat jala pekel mahnya pora, kecuali orang yang seandi iman ya tenah bersehat tenah pas ingat ke Gusti Allah jaaban andi tu sakiyah karena teroe sepora ban Gusti Allah maka gempang nyepora ka sesama tretan. Man aqala ala akhil muslim aqala Allahu athratihi yaumal qiyamah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang gampang memaafkan kepada saudara-saudara yang muslim, maka akan mudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah. Wal jud fil usrah, pelak waqta ta'andi. Ijelah ta'andi kop cokop pun ki pelai. Jadi menemuah beda. Dan gimana ni? Beda apa toh? Orang tandi ni kadang pelakan ben sesoki. Ya, bani pahjarah aja. Kelan cekung, tono na tenggeng gitu kira. Tahu boleh kelan kejam, kuring kejam. Badan apa? Hud. Sing undang Nabi Sulaiman. Beri lembang bedang ban hud ya. Makan besar kan. Mak ngari aja dan Nabi Sulaiman ban pasukna Nabi Sulaiman. Bae jan ngani kemon mewah ni kakak saya ko. Subhanallah. Teti paket teti orang berdepele datang ngalaki aing mon berkulan beri kula torelam ku galu ben Gusti Allah ya lemai poci boleh guruna datang ustad lambat teti ustad madrasah panjenengan tat ya nuku ngalaki napa bene pas sembir bae tanpa kaki naudzubillah. Jadi tak kau tu mewah boleh tandi napa tat andin nikah anu pun sangara jagung mabis muskilah pakai kun sangara jagung napa nah ini sepenting lah tak ada sekali tandi apa sekali kita kan andi wajah basyasatul wajhi, muka yang berseri-seri, wajah yang masai ke orang lain. Maka beri nak buri ngajekung muan pengyeroteng sazra bahasa hadis kana wajhu syazra muana alisa campo ya. Alisa campo pas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya datang boleh ada mari. Sebari bulan, setiap bulan. Wallah, kita yang tak tahu kan. Kakencer aja saking tahu kakencer nak yakin maksudnya. Padan ben Sidina Ali teluare tadak tamoy. Molar ke Gusti Allah ya Allah, ampun teluare tadak tamoy Gusti. Salah pun apa abdi nak ajunan ya Allah.
tamu ya Sayyidina Ali benia habis pese. Tapi Sayyidina Ali si makalawar ya tamar ya fulus ya ta'am ya halawiyat beni nyono semua duh mak live kustepan seminggu dek tamu isa habis beni Sayyidina Ali ni kak tamunya si ontong beni Sayyidina Ali ngibaki korma ngibaki pese ngibaki jajan Allah dan makan tapi sebagian pun dari mah live ke dari mah ada tamu sekali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tidak menyalahkan yang seperti itu, tapi ma ab'adana an ulama'ina wa an salafina as-salihin. Betapa jauhnya kita daripada ulama kita dan salaf-salaf kita yang soleh. Allah. Al-iffah fil khalwah. Iffah menjaga diri fil khalwah. Dilempar sepen jangan betul di dalam kesendirian. Moni ada orang ustaz, ya dan orang kiai, ya dan orang santre. Ambo aing ki panjenengan ajunan pokon tasbih Quran mon perlu ada di saku sih. Tapi tengah ke TV HP buka. Seyabas secon berucon urusan monteng-monteng se jorajah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nang ketibi pas taifah kini kak ashabul a'mal iffah di dalam kesendirian masih malu kepada Allah, masih punya malu kepada Allah. Ya Allah, at-taufiq ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa qaulul haq, dan berbicara benar liman yakhafu kepada orang yang takut. Qail kepada man, bawahan kepada atasan. Ini yang kerap terjadi. Apalagi bawahannya cucuh jaring matura. Beri pese, beri pangkat, beri ria. Ada bilu cilen pas. Tidak akan berani. Maka kita doakan. Pasera bisaos, siapapun saja yang menjadi presiden Indonesia, yang ditakdirkan oleh Allah SWT untuk memimpin bangsa, kita doakan ulama-ulama yang menjadi pendukung mereka, moga-moga bisa bicara hak di depan mereka. Ulama semasuk ke masing-masing kubu paslon, mudah-mudahan bisa menjadi warna tersendiri, warna islami, warna dini di antara para penguasa itu. Jadi bani pas termasuk saya nggak nikah. Ashabul amal qaulul haq liman yakhafuhu aw yarjuh, atau mengharap-harap qail kepada man, teronika umpamana gula terotet dia wakil camat umpamana ilu-gulu Pak camat gula bangal ngani ka bolan Pak camat bagus, masyaallah tabarakallah maski boleh di amirais kasa ki anu nabi ni ki ama jadi bini kan. Jadi Pak camat tepan ala kota gena gula terus setiba kila Pak camat ker gila sing ngocatan ki ampun Pak camat kini ka tak bagus aduh mun pah bisa senikah luar biasa, amal kabir indallah, ajir kabir indallah. Tapi pasti dengan nikah ekala tak ekala ki terserah Pak camat. Dan hakikatnya merasa nikah saja nak camat ya pun calon mati.
Tak sama. Wa qaulul haq liman yakhafu aw yarjuh. Wa qala fi zabur Allahu a'lam sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.